Baik, Sobat Bansos, banyak sekali ibu-ibu KPM itu yang khawatir dan cemas dengan keadaan angka desilnya. Nah, teman-teman, Sobat Bansos sekalian, seperti yang pernah saya posting sebelumnya bahwa ada regulasi, ada peraturan terbaru mengenai golongan desil yang itu nanti ada kaitannya dengan bantuan sosial. Perubahannya sudah resmi tertuang dalam keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026 tahun ini. Nah, berarti untuk peraturan sebelumnya yang mengatur tentang desil di nomor 79 tahun 2025 yang lalu itu dinyatakan tidak berlaku lagi karena terhapus atau terbaharui oleh keputusan Menteri Sosial atau oleh peraturan yang terbaru di tahun 2026 ini. Nah, apa saja perubahannya? Perubahannya hanya berada pada bantuan sosial jenis sembako atau BPNT. Untuk yang PKH itu tidak ada perubahan regulasi ya. Yakni untuk PKH itu golongan yang masuk dalam kategori bansos PKH ini adalah desil 1 sampai dengan 4. Nah, untuk yang sembako yang awalnya desil 1 sampai dengan 5 masih bisa terima sembako atau BPNT, dengan regulasi yang terbaru ini maka dibatasi sama dengan PKH tadi, yakni hanya sampai dengan desil 4. Jadi untuk sembako bagi yang berada di desil 5 dia akan dikeluarkan atau dinonaktifkan alias tidak dapat lagi bantuan sembako atau BPNT-nya. Namun untuk PBI JK atau KIS untuk yang masuk dalam golongan desil sampai dengan 5 itu masih ada kesempatan. Namun saat ini kami para pendamping sosial se-Indonesia sedang melakukan ground checking PBI ya, di mana ini untuk memutakhirkan data KPM yang itu menerima program PBI JK atau KIS yang dinyatakan di sana itu layak, maka akan dilanjutkan. Yang dinyatakan tidak layak lagi karena adanya kemampuan finansial atau kesejahteraannya yang meningkat, maka untuk PBI-nya nanti itu akan dihapuskan berdasarkan peringkat desil. Karena hasil dari survei kami nanti itu nanti akan diolah pula oleh BPS, di mana nanti juga akan berpengaruh kepada angka peringkat desil tersebut. Nah, teman-teman Sobat Bansos sekalian, ini ada pertanyaan nih yang ada kaitannya dengan desil yang kita bicarakan dari awal tadi. Ini dari Ibu Fitri Umayyah ya. Pertanyaannya adalah, Pak, izin tanya, kalau terakhir dapat Desember 2025, terus berhenti dapat karena desil naik ke desil 5. Ini mungkin dimaksud Ibu ini mungkin bantuan sembako ya. Sekarang sudah turun lagi desil 1. Apakah nunggu giliran kuota kosong lagi atau otomatis lanjutin yang kemarin? Jika berkenan mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fitri Umayyah. Terkait pertanyaan ini, Ibu karena sudah di tahun sebelumnya ya, ini kan sudah beda tahun anggaran. Jadi yang tahun kemarin Ibu tidak dapat, terakhir bulan Desember, lalu Ibu naik desilnya ke desil 5, lalu sekarang turun lagi di desil 1, sementara Ibu sebelumnya itu tidak dapat ya, karena sempat berhenti, maka sebaiknya Ibu Fitri Umayyah ini cek status kepesertaan bansos yang ia terima. Di mana ceknya? Di 6NG. 6NG-nya bisa diakses oleh operator kelurahan atau desa. Bisa juga Ibu cek ke Dinas Sosial melalui operator yang sedang piket di bagian SLRT. Atau Ibu juga bisa menemui pendampingnya masing-masing. Jika Ibu menerima PKH, cari pendampingnya. Jika Ibu hanya penerima sembako murni, maka Ibu bisa minta bantuan ke PSM atau TKSK. Cek di dalam aplikasi 6NG atau di dalam operator, cek di dalam 6NG, di sana nanti akan muncul status kepesertaan Ibu. Jika nanti di sana Ibu masih status aktif penerima sembako yang dimaksud tadi atau PKH yang kata Ibu tadi sudah mati karena naik desil, kalau statusnya masih aktif maka dia akan otomatis akan lanjut kembali setelah melihat desil Ibu ini turun menjadi desil 1, karena desil 1 ini desil paling prioritas ya. Akan tetapi jika nanti ternyata statusnya di sana Ibu sudah nonaktif, maka Ibu lakukan segera pengusulan kembali, itu ya. Pengajuan kembali bansosnya baik itu melalui secara formal bisa, atau ya Ibu lakukan pengusulan kembali bansosnya baik itu PKH maupun sembako, karena dua-duanya ini prioritas nih. Ibu kan desil 1 ya. Ibu lakukan pengusulan kembali bisa melalui aplikasi cek bansos secara mandiri ya, oleh Ibu bisa melakukannya secara online, atau Ibu juga bisa melakukan pengusulan secara formal ya melalui kelurahan. Ini biasanya atas rekomendasi atau ACC dari RT RW setempat sih ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika Ibu itu sudah nonaktif sebaiknya diusulkan kembali. Karena bantuan sosial ini saat ini memang harus ada partisipatif dari kita ya, pengusulan dari kita, termasuk juga
Begitu ya, Ibu Fitri Umayyah, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih dan salam sosial.